Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisma Lydia, NIM 1824 Di sini saya akan mencoba menjawab tentang tugas modul 6 K-mean clustering pada mata kuliah data mining. Soalnya yakni lakukan clustering pada dataset iris dengan langkah-langkahnya, yaitu ada 1 sampai 6, dan langkah 1 sampai 6 tadi dilakukan terhadap kombinasi atribut ini. Jadi saja yang bisa dilakukan yakni mengimport paket yang diperlukan dahulu, ada K-means, ada pandas, minimax scalar, typeplot, inline, sama di sini juga untuk mengimport file yang dibutuhkan, karena di sini disuruhnya menggunakan dataset iris, maka di sini saya menggunakan file iris.csv yang berisi dataset iris. Lalu untuk memastikan bahwa file iris tadi sudah teratur, di sini saya ingin menampilkan dataset irisnya menggunakan perintah df sama dengan pd.read.csv iris.csv. Ini adalah nama filenya, lalu print df. Oke, selanjutnya langsung saja untuk kombinasi atribut yang pertama, yaitu sepal-length dan sepal-width. Pada langkah 1, yaitu sebelumnya di sini saya ingin mencatat dulu atribut yang sesuai dengan ini yang diminta, yaitu sepal-length dan sepal-width. Di sini membuat variabel baru yaitu df slsw dengan nama atributnya ya sepal-length dan sepal-width, lalu di print, dan ini adalah dataset atribut sepal-length dan sepal-width pada dataset iris. Lalu masuk kepada tahap yang pertama, yaitu normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Di sini scalar sama dengan min-max scalar. Di sini normalisasi min-max ini menjadikan nilai dataset tadi itu pada range 0 sampai 1 saja. Lalu selanjutnya di sini normalisasinya untuk atributnya yang pertama yaitu sepal-length, scalar fit df tadi sepal-length, lalu scalar transform nama atributnya, dan ini juga untuk sepal-width-nya, dan print df slsw, maka ini adalah hasil dari normalisasinya untuk sepal-length dan sepal-width. Oke, selanjutnya langkah kedua yaitu tampilkan scatterplot sebelum clustering. Perintah tlt_scatter di sini memasukkan nama atributnya, yaitu ada sepal-length dan sepal-width. Lalu ini tlt.xLabel dan YLabel ini untuk memberi nama pada ini garis koordinatnya. Ini ada sepal-length dan ini sepal-width. Dan ini adalah hasil scatterplotnya sebelum clustering. Lalu untuk yang tahap 3 yaitu clusterlah dataset iris dengan nilai K, 2, 3, dan 4. Nah, di sini untuk nilai K2, nilai K sama dengan 2, di sini saya membuat variabel KM2 dengan K-means N cluster 2 sesuai dengan ini ya, nilai K yang pertama, lalu menggunakan random state sama dengan 100 agar nilainya tidak berubah-ubah, dan ini adalah untuk prediksinya, untuk variabel untuk prediksi nilai clusternya. Lalu kalian predict, dan ini nama atributnya, dan untuk yang K sama dengan 3 dan 4 itu bedanya hanya di nilai N clusternya. Lalu di print, dan ini hasilnya untuk prediksi K2. Di sini ada dua jenis cluster, yaitu 0 dan 1. Untuk yang nilai K sama dengan 3 dan ada 3 jenis, yaitu 0, 1, dan 2. Dan untuk prediksi untuk nilai K sama dengan 4 itu ada 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Lalu yang selanjutnya sebelum menambahkan scatter setelah clustering, karena tadi telah dilakukan normalisasi, maka di sini saya akan menghitung nilai centroidnya terlebih dahulu. Dan ini untuk df slsw cluster 2 sama dengan prediksi KM2. Di sini ini saya memberi nama pada prediksi ini tadi, prediksi clusternya,
dengan nama cluster 2. Lalu di sini ini KM2 cluster center ini digunakan untuk membuat nilai centroidnya, menghitung nilai centroidnya dari KM2, dari yang ini, cluster dengan nilai 2, nilai K-nya 2, yaitu untuk yang nilai 3, nilai centroid K3 dan K4 sama caranya, dan ini adalah hasilnya 0, lalu yang selanjutnya ya pada tahap keempat tampilkan scatter plot setelah clustering. Di sini saya akan menampilkan langsung ketiga-tiganya untuk nilai K2, 3, dan 4. Jadi di sini saya menggunakan subplot dengan panjang barisnya 15 dan panjang setiap subplotnya itu 5. Jadi untuk PLT di subplot ini menepati satu bagian dari 3 bagian dengan urutan yang pertama. DF1 ini untuk nilai klasternya yang sama dengan 0, dan DF2 untuk nilai klasternya sama dengan 1. Lalu ini adalah untuk membuat scatter plotnya untuk untuk yang nilai klasternya 0 dan warna biru, dan untuk yang nilai klasternya 2, nilai klasternya 1 itu merah. Dan ini untuk membuat plotnya untuk centroidnya, untuk nilai centroid itu tadi. Lalu di sini membuat label satelit dan satelit pada garis koordinat kartesiusnya nanti, dan ini PLT Legend itu untuk membuat label di koordinatnya itu nanti. Dan untuk yang nilai K3 dan 4 caranya sama, disesuaikan dengan banyaknya nilai prediksinya tadi. Di K sama dengan 3, di sini kan tadi ada 0, 1, dan 2 nilai klasternya. Jadi di sini di data tiga-tiganya dengan warna yang berbeda. Dan untuk yang nilai K sama dengan 4 juga sama, di sini ada 0, 1, 2, 3 dengan warna yang berbeda-beda. Dan ini adalah hasilnya untuk K sama dengan 2, dan K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Lalu yang angka kelima yaitu analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Untuk yang sebelum clustering tadi kan ini, di sini nih warnanya itu semua sama, itu warna biru semua, karena mereka belum dilakukan clustering, jadi warnanya sama semua. Dan jika setelah dilakukan clustering, di sini warna setiap clusternya itu beda. Dan warna cluster ini ditentukan dengan seberapa dekat titik-titik ini dengan nilai centroidnya. Ini nilai centroidnya itu diberi warna hijau dengan simbol bintang. Ini itu. Lalu langkah keenam yaitu tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Menurut saya berdasarkan analisa secara visual, nilai K terbaik itu yaitu K3, karena di sini titik-titiknya ini tidak terlalu jauh dengan centroidnya, dan mengingat pula karena dataset ini sini kan sebenarnya sudah punya kelas ya, dan itu ada 3 kelas di sana, yaitu Sentosa, Virginica, dan Versicolor. Jadi di sini menurut saya nilai K terbaiknya yaitu pada K sama dengan 3. Lalu untuk kombinasi atribut yang selanjutnya yaitu sepaleng dan petal width. Di sini tahap-tahapnya sama, yaitu di sini saya melakukan untuk mengeprint dulu atributnya, sepaleng dan petal width-nya, lalu dilakukan tahap 1 normalisasi menggunakan max scalar. Ini adalah hasilnya. Lalu langkah kedua yaitu sama scatter plot dan clustering. Ini adalah scatter plotnya, dan dilakukan clustering dengan nilai K 2, 3, dan 4. Tetap menggunakan random state agar nilainya tidak berubah, dan ini adalah nilai prediksi clusternya. Ada untuk yang masih sama, untuk yang
nilai K-nya sama dengan 2 ada 2 jenis yaitu 0 dan 1. Untuk K sama dengan 3 ada tetap 3, 0, 1, dan 2. Dan untuk yang nilai K-nya sama dengan 4 itu ada 0, 1, dan 2, dan 3. Lalu menghitung nilai sentroidnya. Yang di sini yang membedakan ya dari cara sebelumnya itu hanya pada ini nama DF-nya kan yang tadi menggunakan DF SLSW, lalu yang di sini menggunakan DF SLPW. Hanya itu saja. Untuk nilai sentroidnya ini clustering setelah dilakukan clustering. Ini di sini masih sama. Menurut saya kata terbaik masih nomor 3. Karena tidak terlalu jauh dengan sentroidnya. Selanjutnya kombinasi atribut tingkat 3 sepalwidth dan petawidth. Soalnya masih sama, ini adalah dataset irisnya ya, nilai sepalwidth dan petawidth pada dataset irisnya sebelum dilakukan normalisasi, lalu ini dilakukan normalisasi, lalu ini scatter plot sebelum clusteringnya, ini prediksinya, lalu ini menghitung nilai sentroidnya, ini scatter plot setelah clusteringnya, masih sama, menurut saya masih nomor 3 dengan nilai K3 tadi yang terbaik. Ini ya sentroidnya. Lalu untuk kombinasi atribut yang selanjutnya adalah petalength dan petalwidth. Ini mengprint dulu petalength dan petalwidth pada dataset irisnya, lalu dilakukan normalisasi, lalu dilakukan mencatat scatter plotnya dulu sebelum dilakukan clustering, lalu ini nilai prediksinya dengan K2, K3, dan K4, lalu dihitung nilai sentroidnya setelah dilakukan clustering, dan ini scatter plot setelah clusteringnya. Dengan tetap nilai K terbaik menurut saya ada di K sama dengan 3 karena antara dari titiknya dengan sentroidnya itu tidak terlalu jauh.